Nah, saudara-saudara, pada poin ini, tanpa maksud menistakan agama Katolik, tanpa maksud menistakan nurani dari keluarga adik yang sembuh, tapi hanya sekedar memberikan pendapat dari fenomena ini dalam sudut pandang iman Kristen Protestan. Adik ada berdoa bagaimana? Ada berdoa bagaimana? Kamu melihat siapa? Adik ada lihat siapa? Bunda Maria. Cantik? Cantik sekali ya. Adik ada sembuh karena ada siapa ada kasih sembuhkan? Bunda Maria. Aduh. Adik Bunda Maria cantik ya. Adik. Adik Bunda Maria cantik sekali. Adik. Adik bernama siapa? Adik bernama siapa katanya? Firi. Di sini. Oh, terima kasih. Nah guys, video yang kalian lihat tadi adalah sebuah kesaksian ya. Seorang anak kecil bernama Firi terbaring koma selama 10 hari di RS Budi Mulia Bitung. Mereka adalah jemaat Gemim Nafiri Bitung. Dokter sudah mengatakan kepada keluarga dengan putus asa, Firi tidak akan bertahan lama. Penatua dan Syamas diundang keluarga untuk datang berdoa. Selesai berdoa, Firi langsung bangun dan mengatakan agar membuka semua selang karena dia sudah sembuh. Katanya dia sudah berjalan jauh dan dia melihat ada seorang tante cantik sedang menggendong anak dan mengantarnya untuk kembali. Mereka semua yang mendengar terkejut. Dokter yang mendengar cerita itu merinding dan berkata tidak ada biaya perawatan dokter, hanya administrasi saja di rumah sakit. Karena dokter sendiri mungkin sadar dia tidak menyembuhkan. Ketika keluarga berjalan keluar, Firi berteriak, "Mama, tante itu kasih belajar kita berdoa atau mengajarkan saya berdoa," plus sambil membuat gerakan tangan seperti ini. Nah, aku ingin mau ikut di gereja yang ada tuh tante. Saya ingin ikut di gereja yang ada tante itu. Singkat cerita, mereka melapor kepada ketua wilayah rohani dengan mendengar cerita keluarga ini. Kemudian ketua wilayah rohani mengantar keluarga ini ke pastor paroki Bitung. Waktu ke pastoran, saat melintas di dekat Gua Maria, Firi berteriak, "Ma, itu tante Noh yang antar Pak Firi. Ma, tante itulah yang mengantar Firi." Pastor yang mendengar cerita itu merinding. Akhirnya mereka satu keluarga yang berjumlah 13 orang memutuskan untuk masuk Katolik. Nah saudara-saudara, bagaimana tanggapan saudara-saudara terkait fenomena ini? Kalau saya pribadi ya, saya kira saya memang perlu menanggapi ini karena dalam postingan ini sudah membawa-bawa nama gereja saya dalam agama Kristen Protestan yaitu Gemim, yang di ujung tulisan ini menegaskan keluarga itu masuk Katolik. Saya pribadi tidak menjadi masalah seseorang masuk keluar dari sebuah agama. Tapi masalahnya adalah jika kita menganggap suatu agama benar dan agama kita salah hanya berdasarkan berpindahnya seseorang atau satu keluarga, bahkan itu hanya berdasarkan sebuah fenomena. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara menanggapi fenomena yang terjadi ini dari sudut pandang teologi Kristen Protestan yang menjadikan Alkitab, firman Allah yang tertulis, sebagai kebenaran yang mutlak, sebagai satu-satunya standar ukuran bagi iman Protestan. Sebelumnya saya mengucapkan syukur kalau adiknya itu Firi itu boleh sembuh dari koma. Semoga adik terus sehat-sehat, semoga ke depan menjadi anak yang baik, yang menghormati orang tua, yang membanggakan keluarga. Nah saudara-saudara, dalam iman kekristenan, kita menolak Bunda Maria sebagaimana Katolik Roma menerima Bunda Maria dalam teologi mereka. Bunda Maria di dalam Katolik memiliki derajat yang begitu tinggi, menjadi salah satu mediator, penerima dan penjawab doa-doa orang Katolik. Nah, kenapa kita orang Kristen tidak percaya demikian? Karena kita percaya Roh Kudus yang diam di dalam kita sewaktu kita menerima Yesus Kristus dan menerima baptisan kudus. Dalam iman kita percaya bahwa antara kita dengan Allah Tritunggal itu sudah tidak ada tirai penghalang lagi ketika kita percaya kepada Yesus lewat pemberitaan kitab suci. Pertama Yohanes 1 ayat pertama sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara lihat, dalam ayat ini jelas, ketika kita percaya kepada pemberitaan kitab suci, kita menjadi satu persekutuan dengan para rasul, bahkan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jadi tidak ada penghalang lagi, tidak ada mediator lagi. Kita tidak perlu lagi datang berdoa kepada nabi siapapun atau melalui orang suci siapapun. Kita bisa langsung berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah satu-satunya mediator kita kepada Bapa. Tidak ada mediator yang lain. Dan inilah saudara, salah satu alasan dari banyak alasan kenapa kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Tapi kan Bunda Maria patut dihormati. Kan Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Saudara-saudara, saya setuju untuk kita menghormati dalam arti memandang dia sebagai orang yang mendapat rahmat dari Tuhan dengan tugas mengandung Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Maria adalah orang yang mendapat kasih karunia, bukan orang yang mengklaim kasih karunia atau menentukan dirinya bahwa dirinya paling layak mendapat kasih karunia. Tidak, dia mendapat kasih karunia, suatu pemberian bukan karena jasanya, tapi karena kerelaan kehendak Allah. Jadi sebagaimana malaikat menyalami Maria, demikian juga batas kita memandang dia. Lukas pertama ayat 28-30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Just it, Maria mendapat kasih karunia. Sebagaimana Yusuf mendapat kasih karunia menjadi ayah Yesus yang menafkahi Yesus. Sebagaimana rasul-rasul mendapat kasih karunia menjadi orang-orang yang diangkat menjadi rasul. Sebagaimana Maria Magdalena mendapat kasih karunia menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus, si pembunuh orang Kristen, mendapat kasih karunia menjadi pemberita Injil. Demikian jugalah Maria. Mereka semua adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Kasih karunia untuk tujuannya membawa kita semua bisa mengenal dan memuliakan Kristus. Bukan mengenal dan memuliakan mereka, apalagi berdoa kepada mereka. Tidak, tapi mengenal dan memuliakan Yesus Kristus dan berdoa kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, pada poin ini, tanpa maksud menistakan agama Katolik, tanpa maksud menistakan nurani dari keluarga adik yang sembuh, tapi hanya sekedar memberikan pendapat dari firman ini dalam sudut pandang iman Kristen Protestan. Saya mau tegaskan, dalam prinsip iman Protestan, jika kesembuhan, kepulihan, atau berkat apapun itu yang kita terima, tapi membuat kita mengkultuskan pribadi yang lain selain Yesus Kristus, maka itu bertentangan dengan firman Tuhan Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada kasus di mana para rasul sewaktu memberitakan Injil, mereka membuat sebuah mujizat di mana seseorang sembuh dari sakitnya. Tapi kemudian orang-orang di situ mulai memuliakan dan meninggikan para rasul. Saudara tahu apa yang mereka perbuat? Mari baca langsung teksnya. Kisah 14 ayat 8-15. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu perbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Saudara lihat,
Dalam teks ini saudara-saudara, jelas ketika para rasul dipuja-puja karena mengadakan sebuah mujizat, mereka mengoyakkan pakaian mereka dan berkata bahwa sikap itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan pun keajaiban itu dilakukan oleh para rasul. Artinya oleh Allah lewat para rasul. Itu perbuatan Tuhan langsung di depan mata semua orang, terbukti. Tapi apa yang rasul-rasul katakan? Mereka adalah manusia biasa. Mereka menolak diri mereka ditinggikan. Mereka mengarahkan orang-orang itu untuk percaya kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kita boleh berkaca dari situ. Kita jangan sampai terkecoh dengan fenomena yang membuat kita mau meninggikan pribadi lain selain Kristus. Paulus pernah tegas dalam surat Galatia 1 ayat 6-12. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Saudara lihat kan, Paulus bahkan mengutuk siapapun, entah dari kalangan para rasul, bahkan dari malaikat dari sorga. Jika Injil itu membuat kita berkenan kepada manusia, bukan Allah, maka terkutuklah dia. Paulus tegas bahwa Injil yang dia bawa adalah Injil yang dia terima oleh penyataan Yesus Kristus, bukan Maria, bukan rasul-rasul yang lain, bukan nabi-nabi, tapi Yesus Kristus. Dan penyataan itu teman-teman, Paulus suratkan dan sekarang menjadi kitab suci di tangan kita. Artinya kita tidak boleh menerima Injil yang lepas dari pemberitaan Alkitab. Ada yang menarik di dalam Injil Lukas untuk bikin kita sadar kenapa kita hanya perlu bersandar kepada Alkitab. Di dalam Injil Lukas, kasus Lazarus dan orang kaya, kalian pasti ingat. Orang kaya yang menderita di neraka meminta supaya Lazarus yang tenang di pangkuan Abraham untuk dibuat hidup kembali supaya bisa pergi ke keluarganya dan menegur saudara-saudaranya supaya mereka bertobat dan bisa percaya bahwa tempat itu ada. Saudara tahu apa jawab Abraham dalam perumpamaan itu? Lukas 16 ayat 27-31. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara tahu apa maksud kesaksian Musa dan para nabi dalam bacaan itu? Maksudnya adalah kitab suci di tangan mereka. So saudara-saudara, kiranya video ini menolong kita dalam melihat fenomena kesembuhan anak ini bukan dengan kepolosan hati kita, tetapi dengan sudut pandang firman Allah yang kekal. Sekian video saya, Tuhan memberkati.